Shalom, Markibel. Mari kita belajar di channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya ini, karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Kita masih ada pada topik pembahasan yang sama, yaitu salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Daud, tokoh yang Tuhan berkenan kepadanya. Ya, Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang sudah mendukung channel saya ini sehingga channel ini dapat berkembang, yang sudah like, mengkomen, men-share, men-subscribe, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga pelajaran kehidupan yang dikupas di dalam video ini dapat kita contoh, dapat kita teladani, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Baik, saya akan baca kali ini firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, pelajaran kali ini mengisahkan Daud ingin membangun bait Allah, dan bait Allah ini akan ditempatkanlah di situ tabut perjanjian. Karena pada waktu itu Daud tinggal di istana dengan fasilitas yang mewah, sementara tabut Allah masih ada di dalam tenda. Ya, sehingga Daud berkata kepada Nabi Nathan, dia bilang, lihatlah, aku tinggal di tempat yang indah, tinggal di tempat yang megah, tetapi tabut Allah, tabut Tuhan ada di tenda. Karenanya aku akan membangun bait Allah untuk menempatkan tabut perjanjian di dalam bait itu kelak. Nah, tetapi pada malam hari datanglah Tuhan kepada Nabi Nathan. Dikatakan Tuhan kepada Nabi Nathan bahwa larang Daud itu, ya, karena bukan dia yang membangun bait Allah, rumahku untuk kudiami, tetapi anaknya, dari keturunannya, anak kandungnya, ya, itulah yang akan membangun rumahku atau baitku. Disitulah aku akan bersemayam, ya, karena bagi Tuhan Daud tangannya berlumuran darah, ya, sehingga Tuhan tidak mau orang yang membangun rumahnya, orang yang membangun baitnya adalah orang yang tercemar, ya. Nah, karenanya para pejuang kehidupan, Daud mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia melalui Nabi Nathan, ya, yang luar biasa. Daud taat, ya, Daud taat. Dia tidak seperti Saul, tidak berontak, ya, tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya dulu sama Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan sampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan bahwa bukan dia yang membangun bait Allah, tetapi adalah anaknya sendiri, yang kita tahu ke depan anaknya itu adalah Salomo, ya. Nah, di sini kita belajar menjadi pribadi seperti Daud, tetap taat, ya. Daud punya niat baik. Niat baiknya membangun bait Allah supaya tabut perjanjian bisa dipindahkan ke situ. Nah, tetapi Tuhan bilang, jangan, bukan kau yang membangun bait atau rumahku,
tetapi kelak anakmu lah yang akan membangun garis keturunanmu. Yang jelas tahtamu akan kokoh selama kau hidup. Nah, Daud dia tidak berkecil hati, Daud dia tidak kecewa, ya, Daud dia tidak merajuk istilahnya, ya. Nah, inilah pelajaran kehidupan, dan inilah yang membuat Daud itu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, ya. Ada kalanya dalam kehidupan ini kita berniat baik, tetapi niat baik kita itu ditolak. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika ada pada situasi itu? Ya, taat saja. Ya, kadang kita kan punya niat baik, katakanlah di dalam keluarga. Ya, kadang yang berkeluarga ini, ya begitulah. Ada yang sok-sok dominan, adik-beradik. Misalnya 5 bersaudara atau 7 bersaudara, ini salah satu pasti ada yang sok-sok dominan, ya, sok-sok dominan, ada itu. Dan dia ini biasanya yang dominan ini pengen mengatur semua saudara-saudaranya, ya kan? Pengen dia, biar aku saja, kalau nggak sanggup kalian tangani, biar aku yang tangani, kira-kira gitu omongan yang ya. Nah, ini orang model ini Tuhan tidak berkenan, ya. Kalau di dalam keluarga itu adik-beradik harus sama semua, ya. Jangan ada dominan, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau si abangan bertindaklah sebagai si abangan, kalau si adean, ya, memposisikan dirilah sebagai si adean, ya. Nah, sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Demikian juga mungkin di perusahaan. Ya, mungkin terkadang ide kita yang baik mungkin ditolak. Ya, jangan merajuk, ya, jangan merdandi bahasa Jermannya, merdandi. Jangan. Ya, jangan ya, kecewa atau patah semangat atau malah ini jangan, ya. Atau dalam perkumpulan, katakanlah komunitas, katakanlah organisasi, katakanlah perkumpulan marga atau perkumpulan lingkungan tempat kita tinggal, ya, ketika kita punya usulan baik atau niat baik tetapi tidak diterima, ya, kita tetap menerimanya dengan legowo, ya, berjiwa besar. Itulah pelajaran yang kita ambil dalam video kali ini. Tetaplah menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, ya, sekalipun mungkin kita punya program A, punya program B, punya program C, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Tidak memaksakan diri, itu intinya. Ya, Daud tidak memaksakan diri. Daud tidak seperti Saul. Saul itu memaksakan diri dia. Ya, sudah dibilang tunggu Samuel yang akan melakukan memimpin, ya, ibadah. Oh, Samuel terlambat, dia ngotot dia. Udahlah, kalau tak ada Samuel, biar aku yang pimpin, aku kan raja, kira-kira gitu. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada Saul, ya. Biarlah kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan seperti Daud, ya. Jangan kita memaksakan kehendak, jangan kita memaksakan diri, ya. Jangan kita bahasa Bataknya ikon, ya, ada itu ikon, ya, harus omongannya yang didengar, harus pendapatnya yang didengar, ya, harus pokoknya ikon lah. Kalau nggak pendapatnya pulang dia, ya, mata, ya, kalau nggak masukannya apa dia tuh, marpangalaho, dia tahu marpangalaho? Bertingkah, bahasa Indonesia, bertingkah. Jangan, ya. Daud tidak seperti itu, ya. Dia punya niat baik, dia punya niat tulus membangun bait Allah, tetapi ditolak oleh Tuhan dengan berbagai 1-2 pertimbangan, tetapi Daud menerimanya dengan lapang dada. Nah, sifat atau karakter atau kepribadian seperti itulah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Jadilah kita pribadi yang legowo, ya. Jadilah kita pribadi yang tidak memaksakan kehendak, ya. Jadilah kita pribadi yang tidak ikon, ya. Jangan ikon, ya. Biarlah kita berkata kehendak Tuhanlah yang jadi, karena itulah yang terbaik. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan
di hati Tuhan. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini dalam video ini. Kiranya pelajaran ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan, sehingga kita enteng dalam menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ucapan syukur. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.